Di dalam topik 2 ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PSAK 1 untuk jenis laporan keuangan yang selanjutnya. Di dalam sesi 1 kita sudah membahas laporan posisi keuangan. Di sesi 2 ini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebelum pembaruan PSAK 1 2013, laporan ini disebut dengan laporan laba rugi komprehensif. Namun nama di IFRS-nya berubah, jadi kita menyesuaikan dengan nama di IFRS, terjemahannya menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang paling penting pembahasannya adalah mengenai penghasilan komprehensif lain ya. Kalau laba rugi saya kira sebagian besar dari kita sudah paham laporan laba rugi akan berakhir di laba atau rugi gitu ya setelah pajak. Namun apa sih yang dimaksud dengan penghasilan komprehensif lain? Yang di IFRS biasa disebut dengan OCI atau OCI, ya, Other Comprehensive Income. Penghasilan komprehensif lain itu adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan. Ya, contoh misalnya, selisih revaluasi aset tetap. Kemudian perubahan nilai investasi yang digolongkan dalam available for sale, tersedia untuk dijual. Kemudian contoh lain, dampak dari translasi laporan keuangan itu sama sekali tidak mempengaruhi laba rugi di periode berjalan gitu. Tapi dia harus dilakukan ya. Contoh seperti misalnya revaluasi aset tetap. Kita merevaluasi aset, nilai asetnya naik, tapi itu tidak mempengaruhi laba rugi karena kenaikannya itu kan belum direalisasikan gitu. Jadi itu nanti digolongkan ke dalam other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Nah, yang disorotin di dalam PSAK 1 adalah cara penyajian yang pertama ya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu bisa disajikan secara satu laporan, jadi bersambung ya. Laporan laba rugi, kemudian bawahnya disambung langsung dengan penghasilan komprehensif lain. Nanti total bawah yang akhir adalah laporan laba komprehensif. Jadi ada item laba komprehensif. Namun demikian, PSAK juga memperbolehkan penyajian sebagai dua laporan yang terpisah. Jadi laporan laba rugi sendiri, kemudian nanti baru dilanjutkan dengan laporan penghasilan komprehensif lain sebagai sambungan dari laporan laba rugi. Nah, kemudian yang spesifik juga dari penghasilan komprehensif lain adalah pengklasifikasian ya. Ada kira-kira 6-7 item penghasilan komprehensif lain. Kalau sebelum tahun 2013 maka kita tulis saja semua langsung satu-satu. Kemudian semua masing-masing disajikan sesudah pajak gitu ya. Namun di tahun 2013 PSAK 1 berubah. Kita mesti mengklasifikasikan penghasilan komprehensif lain menjadi dua golongan. Yang pertama adalah penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Dan yang kedua, laba penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi lebih lanjut melalui laba rugi. Jadi ada yang lewat laba rugi nanti pada saat realisasi atau tidak lewat laba rugi. Digolongkan menjadi dua bagian tersebut. Nah, contohnya apa ya? Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Contohnya misalnya yang pertama, surplus evaluasi aset tetap. Itu apabila nanti terrealisasi dia akan langsung direklas ke laba ditahan atau return earning tanpa melewati laba rugi. Demikian juga yang kedua, pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti. Itu juga tidak melalui laba rugi. Kemudian bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Apabila kita punya investasi di entitas asosiasi, maka bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi tersebut juga kita akui sebesar persentase kepemilikan kita di entitas asosiasi. Kemudian contoh untuk penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi melalui laba rugi adalah selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Ya, itu akan direalisasi melalui laba rugi. Yang kedua, laba rugi atau keuntungan kerugian yang timbul dari perubahan nilai aset keuangan yang digolongkan sebagai tersedia untuk dijual. Kemudian yang ketiga, lindung nilai arus kas. Itu juga termasuk penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi melalui laba rugi. Nah, masing-masing golongan itu di bagian bawahnya dicantumkan pajak yang terkait dengan penghasilan komprehensif lain di golongan tersebut, baru kita dapatkan net penghasilan komprehensif lain sesuai golongannya.
Kemudian yang penting lagi, seperti juga di neraca, di laba rugi itu kita juga menemukan istilah minimum line item. Item-item apa saja sih yang minimal harus dicantumkan dalam laporan laba rugi? Yang pertama, pendapatan ya. Kemudian yang kedua, yang spesifik adalah biaya keuangan. Nah, biaya keuangan itu apa ya? Kalau di laporan keuangan yang dulu-dulu, biaya keuangan ini kan di dalamnya bunga, ya salah satunya. Bunga itu masuk dalam pendapatan dan beban lain-lain gitu ya. Tidak dipisahkan menjadi satu line sendiri. Sementara di PSK 1 yang baru ini, seharusnya semua biaya keuangan yang terkait dengan bunga dan sebagainya dimasukkan ke dalam satu item yang namanya biaya keuangan. Dan itu disajikan terpisah, bukan di dalam pendapatan dan beban lain-lain, tapi dia punya satu line sendiri yang disebut dengan biaya keuangan. Kemudian yang dipisahkan yang lain adalah bagian laba rugi entitas investor di dalam investasinya di dalam entitas asosiasi dan joint venture. Kemudian beban pajak itu dipisahkan sendiri, kemudian jumlah laba rugi dipisahkan sendiri dan lain-lain. Itu ada yang disebut dengan minimum line item di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang spesifik lagi adalah penghentian operasi atau operasi yang dihentikan ya. Apa yang dimaksud dengan operasi yang dihentikan? Operasi yang dihentikan contohnya adalah suatu unit bisnis, suatu perusahaan yang tidak lagi beroperasi atau dihentikan operasinya. Misalnya contoh, satu perusahaan punya 2 restoran, yang satu jualan pizza, yang satu jualan nasi goreng misalnya. Karena dilihat bahwa yang jualan pizza ini rugi terus, maka dia akan segera ditutup gitu, dihentikan pengakuannya. Tapi kan ada periode tertentu dari saat diputuskan untuk ditutup sampai dengan nanti dia benar-benar ditutup gitu kan. Nah itu di dalam periode itu kan si pizza ini masih menghasilkan pendapatan dan juga beban. Nah pendapatan dan beban yang terkait dengan unit bisnis yang akan dihentikan operasinya itu tidak boleh dicampur di dalam pendapatan dan beban bisnis yang operasinya berkelanjutan. Jadi dia dipisahkan sendiri di dalam satu item yang namanya operasi yang dihentikan. Nah, format laporan laba ruginya menjadi berubah kalau ada operasi yang dihentikan ya. Biasanya laba rugi itu kan berakhir di laba bersih setelah pajak. Namun kalau ada operasi yang dihentikan, maka laba rugi yang didapat dinamai sebagai laba rugi dari operasi, kemudian dikurangin dengan operasi yang dihentikan, nanti akan menjadi laba rugi dari operasi yang dilanjutkan. Baru kemudian dihitung ke bawah seperti biasa. Nah, karena operasi yang dihentikan itu posisinya berada di bawah laba rugi bersih setelah pajak, maka operasi yang dihentikan itu juga harus dicantumkan jumlahnya dengan jumlah setelah pajak. Jadi net of tax, seperti itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas, seperti yang saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya, menunjukkan perubahan total laba rugi komprehensif, total perubahan penghasilan komprehensif lain, perubahan return earning, kemudian item-item lain yang berada di section ekuitas. Nah, terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran dan sebagainya yang tidak dicantumkan di dalam badan laporan keuangan. Jadi informasi tambahan yang melengkapi item-item yang ada di laporan keuangan. Nah, catatan laporan keuangan itu sebaiknya disusun dengan jelas gitu ya. Artinya benar-benar menjelaskan item-item yang ada di laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya di dalam laporan keuangan ada kas dan setara kas misalnya, itu dijelaskan lagi di dalam catatan laporan keuangan apa sih item-item yang ada di dalam kas dan setara kas. Jadi perincian dari item yang ada di laporan keuangan. Saya kira sesi mengenai penghasilan komprehensif lain dan PSK 1 berakhir di sini. Kita akan bertemu lagi dalam sesi lain yang terkait dengan PSK yang lain. Terima kasih.